قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya bukan hanya sebatas berapa besar rumah yang kita punya, berapa mewah kendaraan yang kita miliki, ya, berapa banyak tabungan yang ada di ATM kita. Tidak. Ya, ini bukanlah sebuah keistimewaan, karena ini juga diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir, diberikan juga oleh Allah kepada orang yang paling kufur di muka bumi ini. Tetapi sebuah nikmat yang besar ketika seorang hamba diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Rabbul Alamin, ya, untuk bisa mudah beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Ini merupakan nikmat yang paling besar. Ya, mudah untuk beribadah kepada Allah, mudah untuk sujud kepada Allah, mudah untuk ruku kepada Allah, mendapatkan ketenangan dan juga mendapatkan, ya, kelapangan jiwa ketika dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang paling besar. Oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika beliau ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang terdahulu? Ya, bukankah engkau akan, ya, masuk ke dalam surga? Kenapa engkau tidak istirahat sejenak ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi berkata, "Afala akuna abdan syakura." Tidaklah boleh diriku untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur, sebuah kenikmatan yang dirasakan oleh Rasulullah adalah ketika beliau bermunajat kepada Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, ya, man lam yadzuq jannatu fid dunya lam yadzuq jannatu fil akhirah. Barang siapa yang seseorang tidak pernah merasakan nikmat surga di dunia ini, maka dia juga tidak akan pernah mendapatkan nikmat surga di yaumul qiyamah kelak. Kemudian disebutkan oleh beliau, nikmat di dunia, surga di dunia adalah ketika seseorang merasakan lezat ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi PR buat kita semuanya. Ya, inilah yang menjadi barometer untuk kita semuanya, sejauh mana kerinduan kita beribadah kepada Allah, sejauh mana kita rindu untuk bisa taat sama Allah, sejauh mana kita rindu untuk bisa ruku dan sujud kepada Allah. Kalau seandainya tertanam dalam hati dan qalbu kita kerinduan tersebut, berbahagialah. Mudah-mudahan orang tersebut akan mendapatkan surga di sisi Allah. Tapi kalau seandainya ibadah itu merupakan sebuah hal yang berat buat kita, sebuah beban untuk kita, atau bahkan kita tidak mendatanginya, maka khawatirlah pada diri kita sendiri. Dan saatnya untuk kita mengintrospeksi diri dan mewaspadai diri kita, karena tidaklah bertambah hari yang kita lalui, bertambah bulan, bertambah tahun, kecuali semakin sedikit jatah kita tinggal di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala.